Um, Hai, selamat pagi semua kepada jemaat-jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan yang besar pada kita, sehingga hari ini kita ada kesempatan sekali lagi untuk beribadah secara online, di mana kita percaya bahwa Tuhan sentiasa bekerja, walau dalam apapun ibadah kita, walau dalam apapun kondisi kita, walau apapun dalam apapun posisi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Doakan beberapa perkara. Yang pertama adalah ibadah kita hari ini, setiap yang melayani terus diberkati dan diurapi Tuhan. Dan juga yang kedua, kita doakan kondisi atau keadaan negara kita. Dan kita tahu bahwa keadaan negara kita sekarang ada dalam masalah-masalah tertentu dalam setiap aspek. Mari kita doakan bersama. Mari kita semua berdoa dan mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami, Allah kami yang kami kenal dalam nama Yesus, Allah yang sangat baik, Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati kami dan sudah melakukan hal yang terbaik untuk kami. Dan apapun yang Tuhan lakukan itu adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, khusus bagi anak-anak-Mu yang melayani-Mu di dalam posisi apapun. Kami percaya berkat-Mu akan terus melimpah. Dan dalam nama Yesus kami isytiharkan kekuatan baru, semangat baru, dan juga kesehatan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Khusus yang kedua, untuk kami, untuk negara kami, dalam aspek apapun, dalam segala hal kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah memegang segala yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya negara kami ini dalam tangan-Mu, dan biar nama-Mu yang dipermuliakan, ditinggikan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka negara ini akan mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan seterusnya Bapak, ibadah kami secara online ini kami serahkan terus menerus, dan biarlah membawa kami kepada Engkau, bawa kami kepada kemuliaan-Mu, membawa kami kepada terus setia dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami buka dalam nama Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi kita sebelum kita memuji Tuhan, kita membaca pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Syukur juga kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk kita sama-sama untuk melayani Tuhan di tempat ini. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut.
Mari kita memuji Tuhan, Tuhan di Mokondor.
Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah. Kita serahkan semuanya, semua hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan, Bapa yang kekal. Kasih
Halo, shalom kepada semua teman-teman sahabat yang dikasihi Tuhan. Hari ini sekali lagi kita dapat dipertemukan di dalam ibadah raya Gereja Sabi Tempasuk 2. Nah, pada pagi hari ini saya sangat senang bahwa berbicara ataupun mengungsikan sesuatu berkat Tuhan yang bertemakan doa kepercayaan. Pun waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, waktu kita dalam keadaan susah, apakah kita mau mencari Tuhan dulu, ataupun kita mau mencari kekuatan ataupun menggunakan kekuatan diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, tanpa kita membuang masa, saja kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Tajuk daripada pembacaan kita pada hari ini adalah doa kepercayaan. Oke, saya mulakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi adalah di mana Daud berseru-seru pada Tuhan. Di mana Daud pada waktu itu, pada ketika itu dia telah dikejar musuh. Dia telah dikejar oleh Raja Saul yang coba ingin membunuh dia. Karena Raja Saul itu begitu takut sekali kepada Daud. Karena dia risau bahwa satu hari nanti bahwa Daud ini akan lebih berkuasa kepadanya. Dia takut satu hari nanti bahwa Daud dan mungkin keluarga Daud itu akan menyusahkan ataupun akan mungkin meruntuhkan ataupun menjatuh ataupun memusnahkan dia secara pribadi dan mungkin dalam keluarga dia takut kalau Daud itu akan menghancurkan dia pada suatu ketika hari. Ya, kita tahu bahwa cerita Raja Daud ini kenapa dia dikejar itu karena sifat Raja Saul itu di mana dia jealous, di mana dia cemburu kepada Daud, di mana Tuhan memakai Daud itu dengan luar biasa. Karena Raja Saul itu dia begitu cemburu padanya, akhirnya itu membuka pintu-pintu atau celah-celah dalam hatinya itu iblis untuk menguasai hidupnya. Dan apabila iblis sudah menguasai hidup Saul, maka Tuhan tidak lagi dapat berkuasa atas hidup Saul. Maka Saul ingin melakukan kejahatan dan mau menjatuhkan raja. Pada ketika itu belum raja lagi, mau menjatuhkan Daud. Tuhan berjanji bahwa Daudlah yang akan menggantikan raja Saul, dan Daudlah akan menggantikan dia juga menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, kita telah lihat dalam doa kepercayaan ini di mana meskipun Daud dikejar oleh musuhnya, meskipun dalam kesusahan yang dialami oleh Daud, tapi Daud tidak pernah sekali untuk memandang ataupun menggunakan kekuatannya secara manusia untuk melepaskan diri daripada kesengsaraan ataupun cabaran yang dia alami. Tapi Daud, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan bahwa tidak ada yang dapat menolong dia. Meskipun, dan Daud itu pintar sekali dan dia tahu kalau dia menggunakan kekuatan dan itu mustahil untuk dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia. Maka Daud itu berseru kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan membela hidupnya. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun dalam keadaan ini kita sudah di dalam suasana endemik, bulan April ini kerajaan sudah melonggarkan banyak
banyak SOP supaya kita mungkin lebih dapat bersama-sama, kita dapat berjumpa dengan orang lain, bahkan kita mungkin dapat berniaga, kita dapat melakukan aktiviti harian kita itu seperti yang dulu, seperti sedia kala. Namun begitu masih juga ada SOP yang harus kita lakukan. Masih juga ada cabaran-cabaran. Selepas pandemik yang lalu ini, walaupun kita berada di dalam endemik ini, kita masih merasa takut untuk berjumpa dengan orang, kita masih merasa takut untuk bergaul dengan orang, kita masih ada rasa khawatir atas hidup kita, atas keluarga kita, dan sebagainya. Dan betul, kalau kita lihat pada saat ini, kita lihat bahwa barang-barang semua pun naik, walaupun gaji pokok kerajaan sudah istiharkan bahwa akan gaji pokok kita kan sudah naik 1.500. Tetapi kita lihat sekarang ini juga bahwa makanan juga itu juga naik, barang-barang keperluan juga naik. Jadi pada saat ini ada banyak orang risau, ada banyak keluarga, ada banyak orang-orang yang bekerja, mungkin ada yang ada bisnis sendiri, mungkin juga student, mungkin siapapun kita, dimanapun kita berada, baik kita bekerja sendiri ataupun bekerja dengan orang, kita bekerja dengan kerajaan, kita semua terlibat cabaran-cabaran yang sama. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah respon kita? Apakah kita mau mencari manusia, ataupun apakah kita menggunakan kekuatan kita, akal kita? Atau kita mau mencari Tuhan dalam keadaan yang pada saat ini? Mungkin ada di antara keluarga kita yang tidak sehat, sakit. Mungkin kita ada masalah hubungan, kita ada masalah keluarga, kita ada masalah yang lainnya. Kita ada masalah pribadi kita. Tapi apakah kita mau menggunakan kekuatan kita? Tapi cenderung kita manusia, kita sering melakukan itu dengan keputusan kita. Kita selalu memikirkan dengan begini caranya, begini caranya. Dan pada saat ketika menemukan jalan buntu dalam kehidupan kita, akhirnya kita berserah dan tidak ramai. Dan kita lihat sekarang di banyak case bunuh diri, ada banyak case yang tidak baik yang kita telah dengar. Itu oleh karena mereka memilih keputusan mereka, dan juga mereka lebih rela memilih untuk memuaskan ataupun lebih suka untuk membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita mau mencari Tuhan? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan bisa ataupun Tuhan mampu melakukan mukjizat dalam hidup kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa setiap pencobaan yang Tuhan beri dalam hidup kita itu tidak melebihi daripada kekuatan kita. Setiap cabaran yang kita alami, baik cabaran masalah hubungan, keuangan kah, masalah keluarga kah, masalah pekerjaan kah, masalah bisnis kah, marketplace, mau apapun masalah, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan memberikan cabaran itu ataupun masalah itu melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan bagi itu ngam-ngam. Kalau dalam bahasa kita itu ngam-ngam, maksudnya kita mampu untuk atasi. Nah, kalau kita tidak mampu pun, apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau berharap kepada Tuhan? Nah, pada firman Tuhan ini sudah cukup jelas. Daud sudah memberikan contoh. Kita tahu juga, kita dengar cerita, kita baca firman Tuhan, bahwa Daud juga tidak sempurna. Dia juga jatuh dalam dosa perzinahan. Daud juga pernah buat keputusan yang terburu-buru, dan akhirnya bukan Daud saja yang dapat mengalami impak daripada kesan yang dilakukan, tetapi seluruh umat Israel juga merasakan dapat hukuman yang kesilapan daripada Daud lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap keputusan yang kita buat, lebih-lebih lagi keputusan yang berada di tengah-tengah cabaran ataupun keputusan yang melibatkan keputusan penting dalam hidup kita, apakah kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala apa yang kita perbuat?
Saya anjurkan, saya syorkan supaya mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau yang terjadi atas hidup kita. Jangan sesekali kita melakukan keputusan kita. Jangan sesekali kita melakukan tindakan-tindakan kita. Meskipun dalam menurut kita mungkin atau pandangan orang lain, oh inilah jalan terbaik. Tapi apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah jalan-Mu atas hidupku? Mari pada saat ini, mari kita libatkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Ingatlah bahwa cabaran-cabaran yang kita lalui ini hanyalah cabaran-cabaran yang sementara. Meskipun cabaran-cabaran itu ada ketika kita tidak mampu, ataupun mungkin melibatkan keputusan yang sangat penting, ataupun cabaran itu yang mungkin membuatkan nyawa kita mungkin. Tapi apapun cabaran yang ada dalam hidup kita, itu adalah bertujuan supaya kita dibangunkan. Tidak ada cabaran yang Tuhan izinkan yang terjadi atas kita itu menghancurkan hidup kita. Meskipun kita sendiri yang melakukan kesilapan atas cabaran, tapi Tuhan lakukan itu dan Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita dapat belajar. Kita tidak mungkin akan boleh mengubah masa lalu kita. Apa yang kita sudah lakukan salah pada masa lalu, kita harus belajar daripada yang kita lakukan dan kita harus bertobat daripada apa yang telah kita lakukan dahulu. Kita tidak mungkin boleh merubah pikiran orang lain ataupun persepsi orang, pandangan orang atas hidup kita. Tapi kita boleh belajar sesuatu daripada apa yang telah berlaku. Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Nah, sebagai kesimpulannya ataupun sebagai penutup sharing pada hari ini, kita sudah belajar daripada karakter Daud. Kenapa Daud itu dikenan Tuhan? Kenapa Tuhan menganggap Daud itu seperti hatinya sendiri? Tuhan menganggap Daud itu seperti anaknya sendiri. Tuhan begitu mengasihi Daud, bukan karena dia orang yang sempurna. Bukan karena Daud telah melakukan kebenaran. Daud juga melakukan dosa. Tetapi Daud adalah orang-orang yang beriman. Daud adalah orang yang beriman. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sadar akan kesalahannya. Dia tahu akan kebodohannya. Dan dia bertobat atas segala kesalahannya. Dan berbalik kepada jalan Tuhan. Dan dia beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu mengampuni dia. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa, Tuhan mampu mengubah segala sesuatu. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dan itulah iman Daud. Itu sebab Daud itu dikenan Tuhan. Apakah kita mau menjadi seperti Daud? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang beriman? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, saudara-saudari, jangan kita menjadi minder. Jangan kita menjadi rasa rendah hati, rendah diri. Rendah diri. Kita anggap kita ini tidak berguna, kita ini siapalah dan sebagainya. Tapi Tuhan pandang kita itu adalah emas. Tuhan mengangkat kita ini sebagai anak-anaknya. Lihat bagaimana Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Oleh itu marilah kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang mengurus hidup kita. Amin. Haleluya. Begitulah. Mulai pada saat ini saya anjurkan, syorkan kepada semua kita yang telah mendengarkan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Mari kita percaya kepada Tuhan. Saat pada waktu kita tidak mampu. Pada waktu kita merasakan kita lemah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kita mampu berdoa dan kita mampu percaya. Amin. Percayalah bahwa Tuhan bisa melakukan mukjizat atas hidup kita. Tuhan selalu lakukan itu. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di surga Tuhan, saya bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana kami telah belajar sesuatu Tuhan, di mana kami mau menjadi orang-orang yang beriman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa dengan kepercayaan dengan segenap hati Tuhan. Baik apapun yang kami alami Tuhan,
Baik cabaran apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan Yesus Kristus bahwa tangan Tuhan itu sangat besar untuk menolong kami. Kuasa Tuhan itu sangat besar untuk menolong kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami meskipun kami berdosa Tuhan. Tapi Tuhan telah memberikan kami kesempatan demi kesempatan supaya kami kembali kepadamu, supaya kami berharap kepadamu, supaya kami terus bersandar padamu Tuhan. Dan bukan dengan pengertian kami, tetapi kuasa, kasih, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Roh Kudus mula itu yang akan menyertai kami, yang akan memberi kami kekuatan, memberi kami inspirasi. Saya berdoa pada saat-saat ini pada teman-teman, pada setiap pribadi yang memerlukan Tuhan pada saat ini, baik itu masalah keuangan, masalah cabaran apapun yang kami alami Tuhan, hubungan kah, kesehatan kah, pekerjaan kah, kami serahkan itu di dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang berkuasa, bahwa Tuhanlah yang melakukan mukjizat, dan pada saat ini Tuhan yang dahulu yang telah menyembuhkan, membangkitkan orang mati, bahkan membelah laut Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sama masih melakukan mukjizat pada kehidupan kami. Kami masih percaya, kami mau menjadi orang-orang yang beriman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Kami sudah berdoa, mari kita semua katakan bersama-sama, amin. Amin. Haleluya. Shalom semua. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua tandahkan tangan. Saya mengucapkan berkat untuk kamu semua. Tuhan memberkati kamu semua dan memberi kamu perlindungan. Tuhan menyinari kamu semua dan beri kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu semua, memberi kamu damai sejahtera. Atas persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah berkat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua ini. Amin. Salam. Selamat pagi, senang kesabon. Jumpa lagi di ibadah online atau di gereja pada masa terdekat ini. Amin.